Selamat datang di Kavia Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang energi potensial, listrik, dan potensial listrik untuk fisika kelas 12. Pembahasan pertama kita mulai dari membahas tentang kerja pada sebuah muatan dan dilanjutkan dengan penurunan rumus untuk energi potensial. Nah, misalkan kita memiliki dua buah benda dengan muatan Q1 dan Q2 yang pada awalnya terpisah pada jarak yang sangat jauh atau tak hingga. Misalkan pada muatan Q2 kita berikan gaya F yang mendorong muatan Q2 mendekati muatan Q1. Saat kita mendorong muatan Q2 dengan gaya F, maka secara spontan akan timbul gaya Fc atau gaya Coulomb ke kanan yang kita anggap besarnya sama dengan gaya F, namun arahnya berlawanan. Jadi ketika kita mendorong ke kiri dengan gaya F, maka akan ada gaya Coulomb yang mengimbangi gaya kita ke arah kanan. Oke? Nah, misalkan kita mendorong muatan Q2 hingga sampai di titik A yang berjarak R dari muatan Q1. Nah, saat kita coba mendorong muatan Q2 hingga sampai ke titik A, ternyata kita melakukan kerja kepada muatan Q2. Nah, besarnya kerja ini atau usaha itu merupakan W sama dengan integral dari tak hingga ke R F dr. Nah, ini maksudnya adalah kita melakukan usaha kepada Q2 dari jarak tak hingga hingga jarak R dengan gaya yang kita berikan terhadap jarak yang kita tempuh. Nah, itu adalah usaha yang dirasakan oleh muatan Q2. Nah, di sini kita kan tahu kalau misalnya gaya yang kita berikan itu akan sebanding dengan gaya Coulomb. Nah, namun di sini berarti bisa kita tuliskan. Misalkan kita punya gaya F, maka gaya F ini sama dengan negatif dari gaya Coulomb. Oke? Nah, dikarenakan ini negatif, ini bisa kita ubah nih bentuk integralnya. Yang awalnya integralnya itu dari integral tak hingga ke R, Fc dr, maksudnya negatif integral tak hingga ke R, Fc dr. Integral ini bisa kita balik menjadi integral R sampai tak hingga dari Fc dr. Nah, untuk Fc-nya sendiri itu merupakan gaya Coulomb. Jadi, kerja yang dirasakan oleh muatan Q2 itu sama dengan integral dari R sampai tak hingga K Q1 dikali Q2 per R kuadrat dr. Nah, jadi kerja yang kita dirasakan oleh muatan Q2 sekarang adalah ini. Tugas kita sekarang adalah mengintegralkan integral dari 1 per R kuadrat. Nah, ini dikarenakan kaki 1 Q2 ini konstanta ya. Berarti kita bisa keluarkan. Nah, sisanya kita tinggal integralkan R ke tak hingga dari 1 per R kuadrat dr. Integral dari K Q1 Q2 R integral 1 per R kuadrat dr itu adalah, kita bisa pakai integral biasa. Ini berarti sama dengan R pangkat min 2 kalau misalkan kita naikkan ke atas ya. Nah, integral dari R pangkat min 2 dr itu akan menjadi R dikali dalam kurung pangkatnya min 2 plus 1 dibagi 1 min 2. Jadi 1 per R kuadrat ini bisa kita ubah menjadi R pangkat min 2 ya. Jadi kita integralkan R pangkat min 2 terhadap dr. Nah, seperti itu. Hasil ini akan kita dapatkan sama dengan negatif 1 per R. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai R dan tak hingganya. Nah, ini kita dapatkan kerja itu sama dengan K Q1 Q2 dikali negatif 1 per tak hingga dikurang
negatif 1 per R. Nah, ini bisa kita ubah ya, jadi positif. Nah, kita dapatkan kerja itu sama dengan K dikali Q1, Q2, dikali dalam kurung 1 per R dikurang 1 per tak hingga. Nah, yang 1 per tak hingganya jangan kita coret dulu ya. Ini kita kalikan masuk dulu. Nah, dan di sini kita dapatkan kerja itu sama dengan K Q1 Q2 per R dikurang K Q1 Q2 per tak hingga. Sekarang pada rumus kerja atau W, kita dapatkan dua persamaan, yaitu K Q1 Q2 per R di sebelah kiri dan negatif K Q1 Q2 per tak hingga di sebelah kanan. Nah, masing-masing persamaan ini yang kita peroleh di sebelah kiri dan kanan sebenarnya adalah energi potensial Q2 pada masing-masing posisi. Nah, K Q1 Q2 per R ini merupakan energi potensial saat Q berada di posisi A. Ya. Jadi ini adalah energi potensial saat muatan Q berada di titik A. Sedangkan K Q1 Q2 per tak hingga ini merupakan energi potensial dari si muatan Q ketika dia berjarak tak hingga dari muatan Q1. Nah, dikarenakan energi potensial di titik tak hingga itu, jika kita perhatikan, ini kan dibagi tak hingga nih, berarti 0 ya. Berarti energi potensial di titik tak hingga itu adalah 0, maka dapat kita tuliskan kerja itu sama dengan energi potensial, itu sama dengan K Q1 Q2 per R. Jadi, kita dapatkan rumus untuk energi potensial di suatu titik itu adalah EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Dengan EP itu merupakan energi potensial, satuannya Joule. K itu merupakan konstanta, 9 kali 10 pangkat 9. Dan R merupakan jarak antar muatan. Jarak antar muatan Q1 dan Q2 pada kasus kali ini. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa bagusnya jika kita mengetahui besar energi potensial muatan di suatu titik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita akan coba tinjau kembali dua muatan yang sudah kita tinjau tadi ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada awalnya kan ada dua buah gaya tuh yang bekerja pada muatan Q2. Ada gaya Coulomb ke kiri dan ada gaya F yang kita berikan ke kiri dan gaya Coulomb ke kanan. Nah, kita bawa dari tak hingga ke titik A nih. Nah, ini kita bayangkan kayak per, pas kita tekan kuat-kuat gitu ya. Nah, saat kita hilangkan gayanya, otomatis di sini akan ada gaya Coulomb yang balik lagi menekan ke kanan kan. Yang awalnya kita dari kanan ke kiri, kita tekan. Saat gayanya kita hilangkan, maka gaya Coulomb akan membawa si muatan A dari kiri ke kanan, dari A ke B. Oke? Nah, si gaya Coulomb ini akan mendorong muatan Q2 ke kanan dan mempercepat gerakan dari muatan Q2. Dikarenakan muatan Q2 dipercepat, maka tentu saja kecepatan dari muatan Q2 ini juga akan berubah. Jadi ketika si gaya Coulomb ini mendorong muatan Q2 dari A ke B, maka kecepatan dari muatan Q2 ini atau benda yang mengandung muatan Q2 ini akan bertambah saat dia berada di B, gitu ya. Nah, biasanya dalam menganalisa kecepatan, kita akan menganalisa vektor gaya F dan mencari besarnya percepatan dari benda. Jadi kita analisa vektor gaya, dan itu kita cari besarnya percepatan. Nah, setelah itu baru kita cari kecepatan. Untuk benda dengan satu gaya saja yang bekerja pada benda tersebut, mungkin analisanya tidak terlalu sulit ya. Namun coba bayangkan, misalkan ada banyak gaya nih yang bekerja. Tentu analisa vektor ini akan menjadi lebih rumit gitu.
Nah, pada keadaan ini, maka dari itu, kita gunakan analisa energi untuk mempermudah perhitungan yang kita lakukan. Jadi, dengan menggunakan hukum kekekalan energi, kita dapat membuat perhitungan menjadi lebih sederhana. Nah, jadi kita tinggal perlu meninjau energi mekanik awal dan energi mekanik akhir dari si muatan, tanpa kita analisa gayanya gitu ya. Jadi misalkan di sini ada muatan Q2, kita tinggal tinjau energi potensial si Q2 di titik A dan energi potensial energi mekanik maksudnya ya, energi mekanik di titik A dan energi mekanik di titik B. Nah, energi mekanik ini terdiri dari energi potensial A ditambah energi kinetik A. Sedangkan energi mekanik B itu terdiri dari energi potensial B ditambah energi kinetik B. Jadi, misalkan nih, kita ingin hitung kelajuan di sini ya. Kelajuan dari muatan B setelah dilepaskan dari titik A. Nah, kita bisa lihat di sini tinggal kita cari VB ya. Di sini misalkan energi potensial titik B diketahui, energi potensial titik A ketahui, dan energi kinetik A diketahui, maka kita bisa memperoleh VB dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, jadi jauh lebih mudah kita mengerjakan perhitungan daripada kita menganalisa gaya. Namun, analisa energi ini tentu memiliki kekurangan ya. Pada analisa energi, kita bisa mengetahui besarnya kelajuan. Namun, kita tidak tahu kemana arah benda kecuali kita secara eksperimen atau kita memang tetapkan arah dari benda tersebut. Dikarenakan perhitungan yang melibatkan energi ini merupakan perhitungan skalar. Jadi kita hanya tahu besarnya kelajuan, tapi tidak tahu arahnya kemana. Nah, seperti itu. Itu kekurangan kalau misalnya kita menggunakan analisa energi ya gitu ya. Nah, di sini EP itu merupakan energi potensial, massa itu massa benda, dan V itu kelajuan, satuannya meter per sekon. Nah, agar kita lebih terbiasa dengan energi potensial ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Di sini dua buah benda bermuatan Q1 dan Q2 terpisah pada jarak RA sama dengan 0,12 meter. Jadi awalnya benda Q1 dan Q2 terpisah pada jarak RA yang jaraknya itu sama dengan 0,12 meter. Jika pada awalnya Q2 diam, jadi Q2 ini awalnya diam ya, maka kita diminta untuk menentukan besar kelajuan Q2 ketika ada di B. Nah, jarak B ke Q1 itu sama dengan 0,62. Nah, diketahui muatan Q1 dan Q2 itu sama besarnya. Massa dari benda massa benda Q2 ini sama dengan 1 kg. Untuk mengetahui kelajuan di titik B, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, namun kita harus ngitung dulu berapa energi potensial di A dan berapa energi potensial di B. Untuk energi potensial di A, kita bisa gunakan rumus energi potensial A sama dengan K Q1 Q2 per RA. Jarak dari muatan Q2 ke Q1. Nah, di sini kita tinggal masukkan K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 6, dan Q2 sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi jaraknya sama dengan 0,12, dan kita dapatkan energi potensial itu sama dengan 0,38 dibagi 0,12, itu sama dengan 3,167 Joule. Jadi, energi potensial di titik A itu besarnya adalah 3,167 Joule. Selanjutnya,
kita coba cari berapa energi potensial di titik B, ya. Nah, energi potensial di titik B itu sama dengan K dikali Q1 Q2 per RB. Itu sama dengan, ya atasnya sama, karena muatannya sama ya. Cuman jaraknya di sini berbeda, 0,62. Nah, kita dapatkan ternyata dari perhitungan, energi potensial di B itu sama dengan 0,613 Joule. Nah, di A itu sama dengan 3,167, sedangkan di B itu sama dengan 0,613. Sekarang, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik di A dan di B. Nah, di sini di energi potensial A sudah kita ketahui, energi potensial B juga sudah kita ketahui. Nah, untuk kasus ini, dikarenakan pada awalnya muatan Q2 diam, maka VA ini sama dengan 0. Jadi, kita tuliskan EPA atau energi potensial A itu sama dengan energi potensial B ditambah setengah MPB kuadrat. Nah, dikarenakan kita ingin mencari VB nih ya, kita bisa pindahkan ini ke kiri dan kita kalikan 2, dan itu kita bagi M. Jadi VB kuadrat itu sama dengan 2 dikali EPA dikurang EPB dibagi M. Nah, ini VB berarti sama dengan akar atau pangkat setengah dari 2 dikali VPA, EPA maksudnya, dikurang EPB dibagi M. Nah, tinggal masukkan. Energi potensial A itu kan sama dengan 3,167 ya. Dan energi potensial B itu sama dengan 0,613. Massa benda itu sama dengan 1. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan VB sama dengan akar dari 5,108 atau 5,108 pangkat setengah. Nah, ini jika kita akarkan, kita dapatkan VB itu sama dengan 2,260 meter per sekon. Nah, dari perhitungan didapatkan bahwa besarnya kelajuan di titik B itu adalah sebesar 2,26 meter per sekon. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info update terbaru dari Kavia Science. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavia Science.